Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ila siratikal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, tak bosan-bosannya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak akan pernah bosan mencurahkan segala kenikmatan kepada kita semua. Tak henti-hentinya kita terus dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak akan pernah berhenti di dalam memberikan kenikmatan kepada kita sepanjang hayat kita sampai detik hembusan nafas kita terakhir. Khususnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, walhamdulillahi rabbil alamin, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita untuk hidup, memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar di pagi hari, yang artinya pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan peluang, kesempatan selebar-lebarnya kepada kita untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada pada diri kita, menggapai segala kebaikan yang mungkin di hari-hari kemarin belum kita gapai, memperbaiki kualitas amal soleh kita yang barangkali kemarin masih kurang. Maka semoga hari-hari ini ke depan sampai waktu yang kita tidak tahu yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan itu benar-benar menjadi peluang yang baik, kesempatan yang terbaik untuk kita untuk semakin meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga pada akhirnya kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat baginda Rasul Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, dan kita masih dalam bab yang pertama, yaitu babul adab, dan kita masih dalam hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis yang menerangkan tentang 6 hak muslim kepada muslim yang lain. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampaikan hak yang pertama, yaitu memberikan salam, menebarkan salam kepada saudara muslim yang lain, baik yang kita kenal ataupun yang belum kita kenal. Adapun pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan lanjutkan hak yang kedua yang disebutkan dalam hadis yang pertama dalam bab ini. Hak yang kedua yang
semestinya kita perhatikan baik-baik adalah kata Nabi, wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila saudaramu mengundang dirimu, maka penuhilah undangan tersebut. Nabi mengatakan, wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan jika saudara muslim yang lain mengundang dirimu, mengundang Anda, maka penuhilah undangan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mayoritas ulama berpendapat bahwa memenuhi undangan, kalau seandainya undangan tersebut adalah undangan walimah, undangan pesta pernikahan saudara kita muslim yang lain, maka kebanyakan para ulama mengatakan itu hukumnya wajib untuk hadir. Hukumnya wajib. Adapun kalau undangan tersebut adalah bukan undangan walimah, maka kebanyakan para ulama berpendapat hukumnya sunnah, mustahab. Ya, ini kita kutipkan pendapat mayoritas ulama. Walaupun memang di sana ada perbedaan pendapat sebenarnya di kalangan para ulama, khususnya di kalangan ulama fikih. Akan tetapi kita ambil mayoritas. Mayoritas ulama berpendapat memenuhi undangan yang wajib adalah undangan walimatul urs. Walimah, acara pesta pernikahan. Jadi kalau ada saudara kita muslim yang lain itu melaksanakan acara pernikahan, pesta pernikahan atau yang disebut dengan walimatul urs, kemudian kita diundang secara khusus untuk hadir, maka mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama berpendapat hukumnya wajib untuk hadir. Adapun undangan-undangan yang lain, ya, yang bukan walimatul urs, maka mayoritas, sekali lagi saya katakan mayoritas para ulama berpendapat mustahab atau sunnah. Mana dasar yang dipakai pijakan oleh para ulama atau mayoritas ulama tentang wajibnya menghadiri undangan walimah? Dasar pijakan mereka adalah pada banyak hadis. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan dalam pesta pernikahan, yang mana dalam pesta pernikahan tersebut orang yang ingin datang, orang yang butuh datang tidak diundang, tapi orang yang enggan datang malah diundang. Dan barang siapa yang tidak mau memenuhi undangan walimahan tersebut, pesta pernikahan tersebut, faqad asallaha wa rasulah, kata Nabi, maka sungguh dia benar-benar bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah begitu jelas Nabi mengatakan, wa man lam yujib ad-da'wata, barang siapa yang tidak mau memenuhi, tidak mau menghadiri undangan, yang dimaksud tadi apa? Undangan walimah, maka Rasulullah menghukumi, mengatakan bahwa orang tersebut faqad asallaha wa rasulah. Di situ Rasulullah dengan tegas menggunakan kalimat, menggunakan kata faqad, ya, sungguh atau benar-benar dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang diundang ke acara walimah tapi tidak hadir tanpa ada udzur, di situ dikatakan bermaksiat. Maksiat itu jelas adalah suatu perbuatan dosa. Maka hal ini dijadikan sebagai dalil pijakan hukum oleh para ulama bahwa menghadiri acara walimah itu hukumnya adalah wajib bagi orang yang punya kemampuan untuk hadir dan tidak ada udzur.
Ya. Dalam riwayat yang lain, di sana ada hadis dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'a ahadukum ilal walimah falyatiha." Ini juga kalimatnya begitu jelas di sini dalam hadis ini. Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk acara pesta pernikahan, walimah, ya, maka falyatiha, maka hendaknya dia datang. Para ulama menjelaskan bahwa di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata falyatiha, yang di situ ada lamul amr atau huruf lam yang menunjukkan perintah. Di sana ada kaidah usul yang mengatakan al aslu fil amr yadullu alal wujub. Asalnya kata perintah yang ada di dalam nas-nas Al-Quran ataupun hadis Nabi itu asalnya menunjukkan wajib. Jadi setiap kita temukan ada perintah di dalam nas Al-Quran ataupun hadis Nabi, maka hukum asal kita kembalikan kepada hukum asal, itu perintah itu menunjukkan wajib. Kecuali ada dalil-dalil yang lain yang memalingkan dari makna wajib kepada makna sunnah. Selagi tidak ditemukan adanya dalil yang mentakhsis, yang memalingkan makna wajib yang terdapat di dalam kata perintah tersebut kepada makna sunnah atau mustahab, maka berarti kembali kepada asalnya. Setiap perintah itu menunjukkan wajib. Ini dalil yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Akan tetapi sebagian ulama yang lain juga menjelaskan, ya, seseorang bisa mendapatkan rukhsah atau udzur untuk tidak menghadiri undangan walimah kalau memang ada udzur, ada halangan. Ya, seperti salah satu contohnya, udzurnya atau halangannya adalah dalam acara walimah tersebut itu ada perbuatan maksiat yang kita bila mana hadir sangat sulit untuk bisa terhindar dari kemaksiatan itu. Salah satu contoh misalkan dalam pesta pernikahan itu ada mabuk-mabukan, ada minum-minuman keras. Ya. Maka Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr." Kata Nabi. Kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan duduk-duduk di dalam acara hidangan makan yang di dalam acara hidangan makan tersebut diedarkan minuman keras. Ya. Di situ dalam hidangan makan itu diputar begitu, dihidangkan juga di situ minuman-minuman keras yang memabukkan, yang mana sangat sulit bagi orang yang hadir untuk bisa terhindar darinya. Atau bahkan dia khawatirkan dalam makanan-makanan tersebut ada tercampur dengan benda-benda yang memabukkan yang kita pun tidak tahu kalau di situ di dalam makanan itu ada. Maka Nabi dengan tegas mengatakan fala yajlis, dan di sini ada kalimat larangan. Dan dalam kaidah usul bahwa setiap larangan itu asalnya menunjukkan haram kecuali ada dalil yang memalingkan dari makna haram kepada makna makruh. Ya. Dan Allahu a'lam bishawab, kebanyakan para ulama mengatakan itu menunjukkan larangan lit tahrim, menunjukkan pengharaman. Maka ini salah satu bentuk rukhsah. Kita diundang, punya saudara muslim yang lain mengundang kita dalam acara pernikahan putra-putrinya, adik kakaknya. Tapi kita tahu jelas ada informasi yang valid yang menginformasikan di dalam acara walimahan tersebut ada kemaksiatan. Di antaranya ada mabuk-mabukan, minum khamar dan sebagainya. Maka itu menjadi sebuah rukhsah, sebuah uzur bagi kita boleh tidak menghadiri acara undangan walimah tersebut. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain, misalkan kita sedang sakit, misalkan kita sakit, ya, atau ada satu hajat besar
yang jauh lebih wajib ya dibandingkan menghadiri undangan walimah. Ya, dalam sebuah kaidah usul kan, apabila berbenturan dua kewajiban, maka dalam waktu yang bersamaan kita dihadapkan dengan dua kewajiban yang itu tidak mungkin ya bisa kita pisahkan antara dua kewajiban tersebut, karena waktunya juga sama. Dalam waktu yang bersamaan kita harus mengerjakan dua kewajiban sekaligus, maka kita lebih mendahulukan mana yang lebih wajib ya, mana yang lebih wajib, maka itulah yang lebih wajib, itulah yang kita dahulukan. Kalau di sana ada kewajiban yang berbarengan dengan undangan walimah dan kewajiban yang satunya itu adalah lebih wajib dari menghadiri undangan walimah, maka kita lebih mengedepankan melaksanakan kewajiban yang lebih besar atau lebih wajib. Itu kalau kita kembali kepada kaidah usul. Dan itu banyak dijelaskan oleh para ulama. Dan lain sebagainya di antara contoh-contoh yang lain berupa udzur-udzur, rokhsah, keringanan-keringanan yang menjadikan kita boleh tidak menghadiri undangan walimah kalau ada udzur tersebut. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadiri undangan walimah atau undangan-undangan yang lain yang diberikan oleh saudara muslim yang lain, ini akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita bermasyarakat dengan sesama muslim. Di antaranya adalah apa? Di antara faedahnya adalah akan merekatkan hubungan ukhuwah, mendekatkan hubungan persaudaraan kita dengan sesama muslim. Ya. Akan semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama muslim yang lain. Dan pada kesempatan yang telah lalu sudah kita jelaskan bahwa mencintai sesama muslim itu hukum asalnya adalah wajib, bahkan merupakan bagian dari kesempurnaan iman ya. Termasuk bagian dari kesempurnaan iman adalah mencintai saudara muslim yang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kurang lebih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak yang kedua. Kemudian kita lanjutkan hak yang ketiga, hak muslim dengan muslim yang lain. Yang ketiga adalah kata Nabi, wa idzastansahaka fansahhu. Dan apabila saudara muslim yang lain itu meminta nasihat, kalimatnya meminta nasihat kepada dirimu, fansahhu, maka berikanlah nasihat. Apabila saudara muslim itu meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan nasihat kepada saudara muslim yang lain apabila tidak diminta. Para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Kalau kita tidak diminta memberi nasihat kepada saudara kita yang lain, maka memberi nasihat itu hukumnya sunnah. Akan tetapi jika saudara muslim kita itu minta nasihat kepada kita, maka kebanyakan para ulama mengatakan kita wajib memberikan nasihat kepadanya. Ya, maka kita wajib memberikan nasihat kepadanya. Seperti yang dikutipkan Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau menerangkan, mengutipkan perkataan para ulama demikian, bahwa memberikan nasihat kepada saudara muslim yang lain tanpa diminta nasihat itu hukumnya sunnah, tapi kalau kita dimintai nasihat maka hukumnya menjadi wajib. Atau kama qala Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan kenapa kok sampai menjadi wajib kalau kita dimintai nasihat saudara muslim yang lain. Ya. Kata mereka, karena ketika seorang muslim meminta nasihat kepada orang lain, itu dikarenakan si muslim tersebut memiliki sebuah permasalahan dalam kehidupannya, yang dia membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan nasihat orang lain
untuk menyelesaikan atau menghadapi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dalam hidupnya. Ya, maka itu merupakan bentuk menolong saudara muslim yang lain, dan menolong saudara muslim yang lain di saat saudara muslim yang lain ini membutuhkan pertolongan. Maka kata para ulama mengatakan hukumnya wajib bagi kita jika kita mampu memberikannya. Oleh karena itu, ketika saudara muslim yang lain meminta nasihat kepada kita pada satu persoalan yang kita mampu memberikan nasihat, maka para ulama mengatakan yaitu hukumnya wajib memberikan. Ya, kecuali permintaan nasihat itu adalah dalam sebuah persoalan yang kita memang tidak mengetahui ilmunya, sehingga kita tidak bisa memberikan nasihat, maka itu uzur. Ya. Adapun bila mana kita dimintai sebuah nasihat dalam satu persoalan dan kita mampu memberikan, kita punya pengetahuan, wawasan, ilmu tentangnya, maka hukumnya wajib bagi kita untuk memberikannya. Salah satu contoh, misalkan ada saudara kita sedang ada persoalan dalam rumah tangganya, kemudian datang kepada kita meminta nasihat, maka sebatas yang kita mampu, ya, sedikit-sedikit kita sudah belajar tentang fikih munakahat, tentang masalah hukum pernikahan dan sebagainya, kita sudah mengetahuinya, kita sudah belajar, maka kita harus memberikan nasihat. Ya. Saudara muslim kita yang datang minta nasihat, dia sedang butuh untuk diberikan nasihat, dia butuh pertolongan kepada kita berupa nasihat, maka kita berikan nasihat, ya, sesuai dengan apa yang kita mampu. Ada lagi mungkin seseorang datang kepada kita minta nasihat karena sedang bingung, putrinya dilamar orang gitu ya, sementara beliaunya tidak kenal siapa orang yang melamar tersebut. Kemudian datang kepada kita minta nasihat tentang bagaimana tentang lamaran si orang tersebut, yang mungkin karena kita kenal dengan orang yang melamar itu, sehingga orang yang putrinya mau dilamar datang kepada kita minta nasihat kepada kita karena kita tahu atau kenal si orang yang akan melamar itu atau si pelamar tersebut. Maka pada saat yang seperti itu kita harus menjelaskan, kita harus memberikan nasihat sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, ya. Dan pada saat itulah kita masuk dalam kategori menolong saudara kita, ya. Dan menolong saudara muslim yang lain di saat kita mampu menolong dan si muslim yang lain itu benar-benar sedang membutuhkan pertolongan, maka para ulama mengatakan hukumnya wajib, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu ada sahabat Jarir bin Abdullah itu sampai berbaiat kepada Rasulullah ketika awal Islam. Di antara baiatnya adalah wa nushi likulli muslim. Beliau mengatakan bai'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Ya. Dan itu menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi itu dahulu bersemangat dalam memberikan nasihat kepada orang lain, baik diminta ataupun tidak diminta. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memberikan nasihat kepada saudara muslim itu hendaknya menjadi sebuah hal yang biasa kita lakukan, ya. Lihat sahabat Jarir bin Abdullah sampai mengatakan, saya dahulu berbaiat kepada Rasulullah untuk selalu menegakkan salat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Bahkan dalam hadis yang lain, tanasuh, memberikan nasihat, itu adalah merupakan bagian terpenting dalam agama kita. Nabi SAW sampai mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan agama itu adalah nasihat. Apakah agama Islam itu isinya nasihat? Tentunya bukan demikian maksudnya. Akan tetapi ajaran Islam itu isinya banyak sekali berbagai amalan-amalan yang disyariatkan di sana, banyak sekali. Lalu kenapa Nabi mengatakan ad-dinun nasihah? Ini sebagaimana ketika Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah di Arafah gitu kan. Padahal kita tahu bahwasanya rukun haji itu kan ya meliputi tawaf, sa'i dan seterusnya. Ya, bukan hanya wukuf di Arafah saja.
Tapi kenapa Nabi mengatakan haji itu ya Arafah? Apa maksudnya? Para ulama mengatakan itu maksudnya bahwasanya rukun haji atau pelaksanaan ibadah haji itu pada puncaknya, ya, amalan yang paling pokok dan utama di dalam manasik haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka demikianlah ketika Nabi mengatakan ad-dinu nasiha. Apakah ajaran Islam cuma nasihat saja? Bukan, ajaran Islam itu banyak, akan tetapi nasihat itu menjadi bagian ajaran Islam yang terpenting. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanasuh, saling memberikan nasihat satu dengan yang lain sesama umat Islam, itu adalah merupakan perkara yang penting di dalam Islam yang harus kita jaga. Apalagi kalau ada saudara muslim kita datang kepada kita minta nasihat, maka Nabi mengatakan apa? Fansahhu wa idza stansahaka fansahhu. Ya, kalau meminta nasihat, saudara muslim yang lain minta nasihat kepada kita, maka berikanlah nasihat. Gitu. Tidak dimintai nasihat saja, memberikan nasihat kepada muslim yang lain yang tidak meminta nasihat itu adalah merupakan bagian terpenting dalam ajaran Islam ini. Apalagi kalau sampai ada orang yang datang kepada kita meminta nasihat, maka hendaknya kita tidak pelit, berikanlah nasihat sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan yang kita miliki. Kemudian hak yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak yang keempat yang disebutkan dalam hadis ini, wa idza atasa fahamidallah fashammidhu. Dan jika seorang muslim, saudara muslim yang lain itu bersin, ya, mungkin karena flu, mungkin karena sedang demam, ya, kemudian bersin di sisi kita, kemudian dia setelah bersin memuji Allah, alhamdulillah, gitu kan. Kan disunahkan orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Maka orang yang mendengarkan saudaranya yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka apa kata Nabi? Fashammidhu, maka doakanlah. Para ulama mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang lain, yang dimaksud dengan tashmid itu adalah mendoakan orang yang bersin dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Yarhamukallah. Ya. Bagaimana kalau orang yang bersin itu tidak memuji Allah? Sebagian ulama mengatakan ingatkan agar dia memuji Allah. Kalau ada orang bersin di sisi kita tidak baca alhamdulillah, maka kita ingatkan, ya akhi, Dek, Mas, Mbak Yu, baca alhamdulillah kalau bersin. Kemudian mungkin dia akan menyambung alhamdulillah, gitu kan. Setelah kita dengar dia baca alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah. Gitu. Itu namanya tashmid. Tashmid itu doa yarhamukallah untuk orang yang bersin dan membaca alhamdulillah. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang bersin tadi yang didoakan yarhamukallah itu juga disyariatkan untuk membalas. Subhanallah, inilah indahnya ajaran agama Islam yang mengajarkan kepada kita agar tidak pernah lupa kebaikan orang lain. Segera kita balas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang semisal atau bahkan lebih baik. Ya. Ketika saudara muslim kita yang lain mendoakan kita tatkala kita bersin, dia doakan kita yarhamukallah, maka Nabi mengajarkan kepada kita agar kita jawab, kita doakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Subhanallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda, ditambah satu, ya, balasannya lebih baik, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki kondisi Anda. Ya, inilah ajaran agama Islam. Jadi kalau ada saudara muslim yang lain berbuat baik kepada kita, kita berusaha membalas, ya, walaupun doa. Dalam riwayat yang lain
Nabi SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Apabila ada seseorang telah berbuat baik kepada Anda, maka balaslah kebaikan saudara Anda tersebut. Membalas kebaikan saudara muslim yang lain yang telah berbuat baik kepada kita, itu diperintahkan oleh Nabi, fakafi'u. Balaslah dengan balasan yang setimpal. Dalam riwayat yang lain ada penjelasan tambahan, atau dengan yang lebih baik. Gimana kalau kita tidak bisa membalas dengan balasan yang sepadan atau yang lebih baik? Nabi menjelaskan, yaitu kalau tidak mampu maka doakan. Doakanlah saudara Anda yang telah berbuat baik kepada Anda itu sampai Anda melihat Allah mengabulkan doa Anda tersebut untuk orang tersebut. Subhanallah. Inilah ajaran agama Islam yang begitu mulia dan indah, mengajarkan kepada kita agar jangan pernah lupa dengan kebaikan orang lain. Balaslah kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal minimalnya, atau balasan yang lebih baik, atau kalau tidak bisa maka doakan. Dan jangan berhenti mendoakan saudara muslim yang berbuat baik kepada kita itu sampai kita melihat doa kita benar-benar dikabulkan Allah. Misalkan ada orang berbuat baik kepada kita, memberikan sesuatu hadiah apa saja, maka kita ucapkan apa? Minimalnya kita doakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik, begitu. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita diperintahkan oleh Allah agar mudah memaafkan. Jadi kalau sikap kita kepada muslim yang lain itu, kalau saudara muslim yang lain itu berbuat baik kepada kita, jangan lupakan kebaikan itu, balaslah. Tapi kalau saudara muslim yang lain itu berbuat keburukan kepada kita, maka kita diperintahkan untuk mudah memaafkan, mudah melupakan. Jadi kalau kejelekan orang lain itu jangan diingat-ingat, bro. Jangan diingat-ingat terus, tapi segera lupakan dan maafkan orang itu. Tapi kalau kebaikan jangan dilupakan. Makanya bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemaaf itu merupakan salah satu di antara karakteristik orang yang bertakwa. Seperti yang disebutkan dalam surah Ali Imran, ketika Allah menyebutkan sifat orang yang bertakwa apa? Ya, yaitu diantaranya adalah wal afina anin nas. Di antara sifat karakter yang dimiliki oleh orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas, mudah memaafkan orang lain, mudah memberi maaf. Kalau ada orang lain berbuat salah kepada kita, ada orang lain berbuat jahat kepada kita, kita mudah memaafkan. Itu karakter seorang hamba yang bertakwa. Ciri khas spesial sifat yang dimiliki orang yang bertakwa, wal afina anin nas. Subhanallah, ini dua hal yang sangat luar biasa dalam ajaran agama Islam ini untuk kita perhatikan. Yaitu kalau ada orang lain berbuat baik kepada kita, jangan lupakan, balas kebaikan itu dengan balasan yang lebih baik. Atau kalau tidak, doakan dia. Sebaliknya, kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, kejahatan kepada kita, kita berusaha memaafkan. Ya. Kemudian hak yang kelima, hak sesama muslim yang kelima adalah wa idza maridha fa'udhu. Dan jika saudaramu itu sedang sakit, maka jenguklah, besoklah dia, tengoklah dia. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menjenguk saudara muslim yang sedang sakit. Ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya mustahab, ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Allah alam mana yang lebih rajih, saya tidak tahu. Yang jelas ini ada perintah dari Nabi. Perintah itu minimalnya, kalau tidak sampai wajib, minimalnya adalah sunnah, minimalnya. Jadi kita disyariatkan
Kalau kita mendengar informasi ada saudara kita sedang sakit, baik di rumah sakit atau dirawat di rumah, rawat jalan, maka disyariatkan kita untuk mengunjunginya, menjenguknya, membesuknya. Ya. Dan membesuk orang yang sedang sakit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan memberikan manfaat, baik manfaatnya kepada orang yang membesuk, orang yang menjenguk, atau manfaat untuk orang yang dijenguk. Kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat. Ya. Manfaat yang pertama adalah manfaat yang kembali kepada orang yang menjenguk. Apa manfaatnya? Manfaatnya jelas. Yang pertama diantaranya adalah mendapatkan pahala. Kenapa? Karena orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, dia melaksanakan perintah Nabi. Melaksanakan perintah Nabi berarti melaksanakan ajaran Nabi adalah merupakan ibadah. Pasti memiliki pahala yang besar. Ya. Kemudian menjenguk orang yang sedang sakit itu juga akan menyebabkan orang yang menjenguk ini akan banyak bersyukur kepada Allah. Di antaranya adalah mensyukuri nikmat sehat. Ketika melihat saudaranya sakit, maka dia sadar bahwa ternyata sehat itu nikmat yang sangat besar. Coba kalau seandainya saya sedang sakit, terbaring lemah seperti saudara saya ini, saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa sholat jamaah, saya tidak bisa duduk di majelis ilmu, saya tidak bisa bekerja mencari nafkah. Maka ingat akan nikmat Allah yang besar yang banyak dilupakan orang, yaitu diantaranya adalah nikmatus sehat, nikmat kesehatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang itu jarang sakit, sehat terus, ya, itu biasanya dia akan tertipu dengan kesehatannya sehingga kufur terhadap nikmat sehat. Ya. Dan itu kebanyakan orang. Ketika diberikan sehat itu kufur. Kenapa? Karena tidak menyadari atau lupa bahwasanya sehat adalah kenikmatan. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kita di dalam hadisnya yang mulia riwayat Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua kenikmatan tersebut, yaitu sehat, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Dua nikmat yang kebanyakan orang lalai, maghbunun fihima, tertipu. Lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sedang sehat, badannya sedang sehat, jarang sakit, itu kita itu kadang-kadang banyak melakukan perbuatan maksiat. Tapi ketika kita sedang sakit baru sadar. Ya, baru sadar. Karena ketika orang sedang sakit banyak kebaikan yang terlewatkan. Waktunya puasa kita tidak bisa puasa, waktunya sholat jamaah kita nggak bisa sholat jamaah, waktunya kita harus bekerja mencari nafkah untuk anak istri kita tidak bisa karena terbaring lemah. Baru sadar, oh ternyata sehat itu adalah nikmat. Dan lebih menakutkan lagi kalau sampai seseorang itu mengkufuri nikmat sehat, sehingga menjadi orang yang sombong, takabur, kelewat batas seperti siapa? Fir'aun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan jasadnya Fir'aun tidak rusak sebagai ibrah kepada umat manusia, untuk menunjukkan kepada umat manusia tentang kufurnya Fir'aun, disebabkan dia telah tertipu dengan sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan. Di antaranya adalah badan yang kuat, sehat, gak pernah sakit. Fir'aun itu adalah manusia yang postur tubuhnya tinggi, besar, dan kuat, dan dia tidak pernah sakit. Ya, tahu-tahu mati, itu tenggelam di Laut Merah gitu kan, ketika sedang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Sehat terus badannya. Ini salah satu contoh sebagai pelajaran kepada kita. Makanya
Kenapa jasadnya Fir'aun sampai sekarang itu dijaga oleh Allah? Yaitu untuk ibrah, pelajaran. Bukan berarti Fir'aun itu orang baik, bukan. Sebagai pelajaran bahwa Fir'aun itu adalah banyak kufur kepada nikmat Allah, sampai kelewat batas kufurnya itu, sampai mengaku jadi Tuhan, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, sampai mengatakan kalimat yang seperti itu. Ya. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan umat manusia tertipu dengannya. Di antaranya adalah sehat. Makanya Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, menjenguk orang yang sedang sakit itu akan mengingatkan kepada kita nikmat sehat. Subhanallah. Kita melihat saudara kita sedang terbaring lemah, makan harus disuap, minum harus diminumin, buang air kecil pun harus dikasih selang, BAB harus dibantu, cebok harus dicebokin. Kita melihatnya sedih, akhirnya membayangkan alangkah sedihnya saya kalau seandainya saya seperti ini, sehingga kita langsung ingat, subhanallah, alangkah besarnya nikmat sehat. Sehat itu adalah nikmat Allah yang sangat besar. Akhirnya kita pun bersyukur kepada Allah atas kenikmatan tersebut. Kemudian juga banyak sekali hadis-hadis yang lain yang mengisyaratkan manfaat dari menjenguk orang yang sakit, ya, yang kembali kepada diri orang yang menjenguk tersebut. Di antaranya adalah akan menjadikan kita yang menjenguk orang yang sakit itu terobati dari penyakit namanya penyakit takabur. Ya. Orang yang badannya selalu sehat itu biasanya kan takabur. Maka ketika kita melihat saudara kita yang sedang terbaring lemah, kita ingat, saya pun bisa jadi suatu saat akan terbaring lemah seperti ini. Kita sadar bahwa manusia ini adalah lemah. Kita sadar bahwasanya diri kita adalah makhluk Allah yang lemah, tidak pantas untuk menyombongkan diri. Ingat, nggak boleh kita itu menyombongkan diri kita. Bangga diri nggak boleh. Karena semua itu adalah pemberian Allah. Badan saya sehat, sekarang sehat, alhamdulillah, tapi kesehatan saya ini pemberian Allah. Bisa saja setiap saat Allah ambil kesehatan saya, dan kalau kesehatan saya sudah diambil, saya pun akan terbaring lemah seperti saudara saya ini, nggak bisa berbuat apa-apa. Lihatlah Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, orang yang sedang terbaring di rumah sakit, entah stroke atau sakit yang lain, badannya lemah, fisiknya begitu lemah. Segala kehebatan-kehebatan yang dia miliki, yang sebenarnya itu adalah pemberian Allah semua. Jabatan, kekuatan fisik, ya. Kemudian harta, memiliki harta yang banyak. Kita baru sadar pada saat itu bahwa itu semua nggak ada gunanya. Orang memiliki harta yang bergelimang, ya, banyak, yang sebelumnya mungkin berbangga dengan hartanya. Begitu badan sudah lemah, terbaring, terbujur, lemes di atas tempat tidur, baik di rumah atau di rumah sakit, apa yang bisa dilakukan dengan harta kita? Uang yang banyak tidak bisa untuk membeli kesehatan. Ya, betapa banyak orang-orang kaya yang kekayaannya sudah tidak bisa menolong, tidak bisa bermanfaat untuk dirinya di saat sedang sakit. Apalagi kalau ajal datang menjemput. Walaupun hartanya sebanyak apapun, walaupun ibaratnya punya gunung emas sekalipun, maka gunung emas itu tidak bisa buat membeli umur, buat membeli kesehatan, nggak bisa. Makanya kita lihat orang-orang kaya, orang-orang besar yang sampai berobatnya ketika sakit pun di luar negeri, di Singapura, mencari rumah sakit yang tercanggih di dunia ini, yang di sana terdapat pakar-pakar medis yang sangat profesional. Tapi apa yang terjadi? Harta yang ditasarufkan sebanyak apapun untuk berobat ke luar negeri, la yang fa'u, tidak berguna.
itu menunjukkan bahwasanya kesehatan itu adalah milik Allah. Kesehatan itu Allah yang memberikan. Maka jangan pernah sombong dengan kesehatan Anda. Jangan bangga dengan badan yang sehat. Hati-hati. Setiap saat Allah bisa ambil kesehatan itu. Akhirnya ternasihati kita. Ketika kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit, kita mendapatkan nasihat untuk diri kita sendiri. Subhanallah. Itu manfaat yang kembali untuk kita yang menengok orang yang sakit. Kemudian manfaat yang kedua adalah manfaat yang kembali kepada orang yang ditengok, orang yang dijenguk ketika sakit, dijenguk. Subhanallah. Apa yang terjadi? Orang yang dijenguk itu akan merasa senang, merasa bergembira. Sehingga kehadiran kita ketika menengok orang yang sakit itu menumbuhkan kegembiraan dalam dirinya, dan itu bisa menjadi bagian dari obat, ya. Dan sudah menjadi kesepakatan medis bahwa rasa senang, rasa bahagia bagi orang yang sakit itu bagian dari obat, katanya, ya. Katanya saya dengar begitu, dan itu fakta. Subhanallah. Dan rata-rata umumnya ketika orang yang sedang sakit itu ditengok, itu senang, bahagia, gembira, dan itu menjadi obat, menjadi bagian dari obat yang membantu kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mari kita jangan malas-malas untuk menengok orang yang sakit kalau kita mendengar informasi ada saudara kita yang sedang sakit. Allah ta'ala alam shawab. Akan tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan menjenguk atau membesuk orang yang sakit itu di sana ada adab-adabnya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, di antara adab menjenguk orang yang sakit adalah mencari waktu yang pas. Kita harus bisa memilih waktu yang tepat. Jangan sampai kehadiran kita menjenguk itu justru mengganggu istirahatnya, ya. Jangan sampai. Apalagi sekarang kondisi sedang pandemi, ya mungkin ada sebagian saudara kita yang terpapar COVID-19 yang medis memberikan batasan, tidak boleh menengok dan seterusnya. Tentunya itu adalah permasalahan yang darurat yang harus kita perhatikan. Akan tetapi, kalaupun kita diizinkan untuk menengok, maka harus memilih waktu yang tepat. Jangan sampai justru menjadi beban bagi orang yang sedang sakit. Karena ada kalanya orang yang sedang sakit itu pada saat tertentu dia sangat butuh istirahat dan merasa terganggu kalau ada orang yang menengok. Maka alangkah baiknya kita bertanya terlebih dahulu kepada keluarganya yang menjaga kira-kira kapan bisa ditengok, bisa dijenguk begitu. Sehingga akan memberikan manfaat gitu. Kemudian di antara adab yang lain adalah ketika kita menengok saudara kita yang sedang sakit, maka kita bertanya kepada yang sakit itu kondisinya bagaimana. Kemudian kita disunahkan untuk mendoakan. Disunahkan untuk mendoakan dan mendoakan kesembuhan. Seperti yang diajarkan Nabi, di sana ada banyak doa-doa yang diajarkan Nabi, doa kesembuhan, ya. Seperti ada doa adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman, atau doa-doa yang lain, atau seperti membaca doa ruqyah, seperti bagian yang sakit dipegang kemudian kita bacakan doa, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian juga termasuk adab menjenguk orang yang sakit itu jangan membuat orang yang sakit itu bersedih. Jangan membuat orang yang sakit itu justru tambah sakit dengan kunjungan kita. Seperti diantaranya ada sebagian orang yaitu tidak bisa menjaga kata-kata di hadapan orang yang sakit, yang justru menyinggung perasaannya misalkan, atau menakut-nakutin. Ditanya, Mbak sakitnya sakit apa, kemudian dijelaskan, oh saya sakit ini. Wah Mbak, itu orang yang sakit seperti itu biasanya nggak lama gitu. Nah, apa yang terjadi? Ya, tentunya akan membuat dia shock dan akan membuat dia akan semakin terpuruk kondisinya.
Ada sebuah kisah yang sangat menyedihkan, mengharukan dan menyedihkan bagi saya. Yang ini saya dengarkan kisah itu dari teman saya yang sedang sakit di rumah sakit waktu itu. Ketika saya membesuknya, itu ada sebuah kisah seorang pasien yang sakit, kebetulan sakit jantung, kemudian sudah mau pulang. Di saat mau pulang, diperiksa yang terakhir oleh dokter, itu bergurau. Tanpa sengaja dalam guruan tersebut keluar perkataan dari Pak Dokter yang membuat kaget si pasien itu. Ya, dan itu adalah sebenarnya sebuah respon dari Pak Dokter kepada si pasien, yang pasien ini sedang bahagia dan ngajak Pak Dokternya untuk bergurau di saat itu. Ya, qadarullah wa masya fa'al, Pak Dokternya ya mengeluarkan sebuah kata-kata gurauan gitu, yang tujuannya sebenarnya menghibur, tapi ternyata kata-kata gurauan itu membuat kaget si pasien yang sakit jantung itu yang sudah mau pulang, sehingga pada saat itulah si pasien itu kaget, kemudian langsung terjatuh di tempat tidurnya, kemudian kejang, kemudian meninggal. Ini kisah ini beberapa tahun yang lalu yang saya mendengarkan dari teman saya. Ini salah satu contoh. Makanya kita harus hati-hati ketika kita sedang membesuk saudara kita yang sedang sakit. Itu hati-hati kalau bicara. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan dia, atau bahkan yang akan membuat dia semakin sakit. Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian hak yang keenam adalah wa idza mata fatsba'hu, kata Nabi. Apabila saudara muslim yang lain itu meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar saudara kita meninggal dunia, maka kita disyariatkan untuk satu, bertakziah, memberikan hiburan, nasihat untuk keluarga yang ditinggal. Kemudian kita disunahkan untuk menyolatkan jenazahnya. Kemudian kita disunahkan untuk mengiringi jenazahnya, mengantarkan sampai ke pemakaman. 3 hal yang disyariatkan untuk kita ketika kita mendengarkan saudara muslim kita wafat. 1, takziah. Takziah itu artinya kita memberikan hiburan, memberikan nasihat, memberikan motivasi untuk bersabar kepada keluarga yang ditinggal, sanak famili yang ditinggal. Kemudian yang kedua, kita mensolatkan jenazahnya. Kemudian setelah itu kita mengantarkan jenazahnya ke pemakaman sampai selesai acara pemakaman, baru kita pulang. Orang yang mau mendatangi jenazah saudara muslim yang lain untuk mensolati dan mengantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman, pahalanya sangat besar. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW. Di sini disebutkan sebuah hadis Rasulullah bersabda, man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qirat, wa man syahida hatta tudfan kana lahu qiratan. Barang siapa yang mendatangi jenazah kemudian dia mensolati jenazah itu, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang mendatangi jenazah kemudian dia mengantarkan jenazah itu ke pemakaman, ikut memakamkan, maka dia mendapatkan 2 pahala seperti 2 qirat. Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang apakah arti qirat, maka Nabi mengatakan mislul jabalain azimain. Ya, yang dimaksud dengan 2 qirat, Nabi mengatakan 2 qirat itu seperti 2 gunung yang sangat besar. Berarti 1 qirat seperti 1 gunung besar. 2 qirat berarti seperti 2 gunung yang besar. Orang yang datang mendatangi jenazah seorang muslim, mensolati, ya, kemudian ikut memakamkan, maka dapat pahala 2 qirat. Kalau hanya mensolati saja kemudian pulang, maka dapat 1 qirat. 1 qirat seperti 1 gunung besar. 2 qirat berarti seperti 2 gunung besar. Itu besarnya pahala. Subhanallah, ini sebagai bentuk motivasi kepada kita. Jadi motivasi bagi kita, kalau ada mendengar saudara kita wafat, maka kita datang untuk takziah, memberikan nasihat, memberikan hiburan untuk keluarga yang ditinggal agar
tidak terlalu berkabung, agar tidak terlalu bersedih, agar ridho dan sabar menerima takdir Allah itu. Kemudian setelah itu kita mensolati jenazah, kemudian kita antarkan jenazah itu sampai ke pemakaman. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak sesama muslim yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu ada 6 hak kurang lebih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah taufik kepada kita bisa mengamalkan 6 hak tersebut dalam kehidupan bermasyarakat Islam kita, sehingga muslim satu dengan yang lain, subhanallah, begitu eratnya hubungan ukhuwahnya, begitu indahnya ta'awunnya, begitu indahnya persaudaraan mereka, karena hak-hak muslim itu benar-benar dijaga. Dan tentunya kita akan merasakan betapa indahnya masyarakat Islam, betapa indahnya kaum muslimin kehidupan mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ada benarnya datangnya dari Allah, ada kesalahan dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni kesalahan saya. Dan akhirnya kita tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.